Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Rahayu, NIM C1A220010. Semester 3 HIB. Di sini saya akan membahas tentang negara Cina atau Tiongkok. Cina secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok, terletak di Asia Timur dan menjadi salah satu negara terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar orang, Cina memiliki sejarah yang panjang dan kaya, ditandai oleh dinasti-dinasti kuno dan berkontribusi besar terhadap peradaban manusia. Pemerintahan Cina didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok sejak berdirinya Republik Rakyat pada 1949. Model ekonomi Cina mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi ekonomi pada akhir 1970-an. Bergerak menuju ekonomi pasar sosialis dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat, Cina menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, didukung oleh sektor manufaktur yang kuat, teknologi yang canggih, dan peran yang signifikan dalam perdagangan internasional. Di samping prestasinya dalam bidang ekonomi, Cina juga mempertahankan budaya yang kaya dengan seni tradisional, filosofi Konfusianisme, dan perayaan festival yang meriah. Meskipun prestasinya, Cina juga menghadapi tantangan seperti isu hak asasi manusia, ketidaksetaraan regional, dan dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. Keseluruhannya, Cina terus menjadi pusat perhatian dalam arena global, memainkan peran sentral dalam dinamika geopolitik dan ekonomi di dunia. Kebijakan dalam negeri di Cina mencerminkan kombinasi unik antara pemerintahan otoriter, reformasi ekonomi, dan upaya untuk mengatasi tantangan kompleks. Beberapa aspek kunci dari analisis kebijakan dalam negeri Cina meliputi: yang pertama ada pemerintahan otoriter. Dominasi Partai Komunis Tiongkok atau PKT membentuk landasan kebijakan dalam negeri. Kekuasaan terpusat di tangan puncak partai dan pengawasan ketat diberlakukan untuk memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan. Yang kedua ada reformasi ekonomi dan pembangunan. Sejak era reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Cina berhasil beralih dari model ekonomi yang sepenuhnya terpusat negara menjadi ekonomi pasar sosialis yang memungkinkan inisiatif swasta dan investasi asing. Kebijakan ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dan mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Yang ketiga ada pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang agresif menjadi fokus pemerintah Cina. Upaya besar telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup di daerah pedesaan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat ada kendali informasi dan pengawasan sosial. Kebijakan pengawasan kuat terhadap informasi dan media melalui Tembok Cina mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Sensor internet dan kontrol media digunakan untuk mengarah narasi dan mencegah potensi perlawanan. Yang kelima ada urbanisasi terencana dan pengelolaan migrasi. Pemerintah Cina mengelola urbanisasi dengan cara yang terencana, menciptakan kota megah dan mengarahkan migrasi penduduk secara terkontrol untuk mengurangi tekanan di daerah pedesaan. Yang keenam ada perlindungan lingkungan dan inovasi teknologi. Kesadaran terhadap masalah lingkungan semakin meningkat. Pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi polusi dan mempromosikan teknologi hijau, menciptakan rencana untuk menjadi karbon netral dan beberapa dekade mendatang. Kemudian yang terakhir ada stabilitas politik dan anti korupsi. Kebijakan penguatan kontrol politik dan kampanye anti korupsi bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Meskipun terkadang menuai kritik terkait hak asasi manusia. Nah, analisis ini menunjukkan kompleksitas kebijakan dalam negeri Cina yang mencerminkan upaya untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan stabilitas politik sambil menghadapi tantangan yang semakin rumit di tingkat domestik dan internasional.
Sebagai contoh, kita dapat merinci keberhasilan kebijakan dalam negeri Cina melalui kasus penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan. Pemerintah Cina telah menerapkan program pengentasan kemiskinan yang agresif dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Contoh kasusnya yaitu pada suatu desa di provinsi Guizhou yang kurang berkembang di Cina, pemerintah telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang melibatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat setempat. Melalui program ini, warga desa diberdayakan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan adanya dukungan pemerintah, desa tersebut berhasil mengembangkan usaha pertanian yang lebih efisien, membuka koperasi lokal, dan meningkatkan akses ke pasar. Pendidikan dan pelatihan keterampilan meningkatkan potensi pekerjaan, sementara investasi dalam infrastruktur seperti jalan dan akses air bersih memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Akibatnya, tingkat kemiskinan di desa tersebut turun secara signifikan dan kesejahteraan penduduk meningkat. Kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat dianggap berhasil karena berhasil mencapai target pengentasan kemiskinan dan membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, dan memberikan contoh konkret dari efektivitas program nasional tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa evaluasi keberhasilan kebijakan dapat melibatkan berbagai perspektif dan parameter. Mungkin itu saja dari saya tentang negara Cina ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.